Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal fudala rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun terjadi perubahan tempat. Jadi panitia tadi menyampaikan bahwa karena alhamdulillah kita semua sudah berkumpul di sini di Masjid Al-Huda yang semoga Allah berkahi ini, maka dan alhamdulillah dari pihak Ta'mir Masjid ya memberikan kesempatan yang lebih panjang, maka semoga seluruh pihak yang tergabung dalam pengurus masjid ataupun panitia mendapatkan pahala yang lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kesediaannya ya untuk berpartisipasi dalam terlaksananya rangkaian acara daurah ilmiah di kota Palembang ini. Fajazahumullahu khairan. Sehingga karena ya lokasi yang kita pakai adalah di Masjid Al-Huda, maka insya Allah ini pembahasan penutup ya kita bahas secara ringan saja ya. Nah, yang mana masih tersisa dari pembahasan ya sesi pertama bagian 1 dan bagian 2 tentang pembacaan isi daripada muhadharah yang sudah saya sampaikan ya, dan masih tersisa penukilan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Syekhuna Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang pentingnya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita dengar bersama, yaitu tentang wajibnya untuk bersaudara, bersatu di atas al-haq, yang di atas agama ini, dan menjauhi segala macam perselisihan dan perpecahan. Maka ya, kita dengarkan penjelasan dari Al-Allamah Al-Faqih Al-Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fayajibu alaikum ya ma'syaras salafiyyin, maka wajib bagi kalian wahai segenap salafiyin ya, yang mengaku dirinya sebagai seorang salafi, yaitu orang yang mengikuti salafus saleh, generasi awal yang saleh ya, dari zaman Rasulullah dan para sahabatnya dan zaman-zaman berikutnya. Kata beliau, wajib atas kalian wahai segenap salafiyin an tata'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk ta'awun, bekerja sama, saling membantu, saling menolong ya, kemudian ya saling mendukung dalam perkara kebaikan dan takwa. Beliau mengatakan wajib, karena memang itu bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah. Wa ta'awanu, perintah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan hendaknya kalian saling membantu dalam perkara kebaikan dan takwa,
dan janganlah kalian saling membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Maka beliau menegaskan, fayajibu alaikum ya ma'syaras salafiyyin an tata'awanu 'alal birri wat taqwa wa a'zamul birri wat taqwa. Nah, perhatikan. Beliau memberikan sebuah pendahuluan, wajib bagi kalian wahai segenap salafiyin untuk saling membantu, bekerja sama, mendukung dalam hal kebaikan dan takwa. Maka perlu diketahui apa perkara kebaikan dan takwa tersebut. Tentunya mencakup semuanya, semua hal yang baik dan yang berada di bawah koridor dan al-ism at-taqwa, nama ataupun istilah takwa. Semua amalan yang mana itu ketakwaan, maka kita diperintahkan untuk saling membantu, saling mendukung. Sedangkan kata beliau, wa a'zamul birri wat taqwa, dan perkara kebaikan dan ketakwaan yang paling a'zam, yang paling agung, tamassukukum bil manhajis salafi, adalah berpegang teguh dengan manhaj salaf. Kalian berpegang teguh dengan manhaj salafi, ini adalah termasuk amalan ketakwaan dan kebaikan yang paling agung. Ya. Wa tamassukukum bis sunnah, dan kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan makna dari nasihat beliau yang pertama ini. Ternyata berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan manhaj salafi adalah merupakan perkara kebaikan dan ketakwaan yang terbesar, dan ini butuh kepada ta'awun. Ya, butuh kepada kerjasama. Butuh bagi kita untuk saling membantu, sehingga seseorang tidak akan bisa dengan kokoh dan istiqomah berpegang teguh dengan as-sunnah dan berpegang teguh dengan manhaj salafi, kecuali jika tercipta sebuah ta'awun, kerjasama, saling menolong, saling membantu dalam hal tersebut. Butuh adanya dukungan. Karena seseorang tidak ada yang maksum, yang terlepas dan terbebas dari dosa dan kesalahan. Sehingga kalau tidak ada saling mendukung, saling membantu, mengingatkan, menasehati, seseorang akan mudah untuk tersesat, dan mudah untuk tumbang atau minimalnya terombang-ambing dengan badai-badai yang menerpanya dari berbagai macam fitnah, syubhat maupun syahwat. Sehingga ar-rajulu yakunu qawiyan bi ikhwanihi, seseorang itu akan menjadi kuat dengan bantuan dan dukungan saudara-saudaranya. Maka ini perintah, kaitannya sekarang bisa dipahami ya, antara berpegang teguh dengan sunnah dan dengan manhaj salafi, dan antara ta'awun. Kenapa beliau menasihatkan kita semua untuk berta'awun di atas birr wa taqwa, di atas kebaikan dan takwa, dan termasuk perkara kebaikan dan takwa yang terbesar adalah kita berpegang teguh dengan manhaj salafi, sehingga ini tidak akan terrealisasi dengan sempurna kecuali dengan adanya ini tadi, ta'awun, saling membantu, saling mendukung dan bekerja sama. Jadi tidak ada istilahnya dakwah ya dakwah sudah sendiri-sendiri. Ya jelas dakwah sendiri-sendiri, kalau bareng-bareng yang dengarkan bingung, kan begitu. Yang sini ngomong, yang sana ngomong, ya sendiri-sendiri betul. Nah, tapi tetap ada hubungan. Walaupun tidak harus yang ini harus sama dengan yang itu, yang ini harus nganut sama yang itu, harus nurut sama yang enggak. Yang penting semuanya di atas al-haq, semuanya mengikuti bimbingan para ulama, yakfi. Saling menghormati,
Kalau ada yang butuh kepada bantuan dan dukungan, dukung semampu kita dengan maksimal. Naam. Wa yandammu ilaihi an ta'khudhu biwasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yandam. Naam, tergabung, sebagaimana kita kemarin jelaskan tentang makna apa? As-sabr, dhammu. Dhamma ya dhummu. Nah, termasuk pecahan kata dhamma ya dhummu adalah in dhamma yan dhammu ala wazni in fa'ala yan fa'ilu. Dan tergabung ya dalam ya istilah ta'awun tadi, an ta'khudhu, engkau mengambil wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau sebutkan dalam riwayat Al-Imamul Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan hadis ini, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain hubungannya kalbunyan, bagaikan apa? Bangunan. Ya, entah itu bangunan rumah, entah itu bangunan masjid, entah itu bangunan hotel atau apartemen ataupun gedung-gedung bertingkat ataupun wisma atau apapun. Al-muhim ya, hubungan seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan bangunan. Bagaimana itu hubungan bagian-bagian bangunan tersebut? Yashuddu ba'duhu ba'dha. Sebagian yang ya bagian dari bangunan tersebut akan menguatkan bagian yang lainnya. Sebuah bangunan terdiri dari semen, pasir, batu bata, besi, ya, batu kerikil, keramik, plafon, lampu, itu semua terbangun, tersusun dengan rapi sesuai dengan ya apa yang didesain oleh arsitek, ya, sehingga menjadi bangunan yang kokoh dan indah. Maka demikian pula hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain, ini adalah satu bangunan yang mana setiap mukmin tersebut akan menguatkan bangunan itu. Nah, wasyabbaka baina asabi'ihi, dalam hadis tersebut kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menggenggamkan antara jari jemari beliau seperti ini. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Nah, ini mukmin semuanya bergabung sehingga jadi kuat. Nah, kalau bangunan ini isinya hanya besi-besi, tiang-tiang saja, tidak ada semennya, tidak ada batu batanya, tidak ada cornya, ya, walaupun besi tetap mudah untuk roboh. Tetap yang di dalam bisa kehujanan karena tidak ada atapnya. Tetap orang yang di dalam kedinginan karena tidak ada dindingnya. Tetap yang di bawah yang tinggal di situ bisa penyakitan karena tidak ada lantainya. Sehingga tidak bisa ya salah satu dari bangunan tersebut dihilangkan. Semuanya butuh untuk melengkapi bangunan itu sehingga menjadi bangunan yang kokoh, kuat, sempurna dan juga enak dipandang. Nah, maka perumpamaan kata Asy-Syaikh Ubaid rahimahullahu taala masuk dalam kategori ta'awun tadi adalah seperti bangunan tadi. Saling menguatkan, saling mendukung, saling menolong, saling membantu sehingga terciptalah sebuah bangunan yang kokoh, yaitu dakwah salafiyah, al-manhajus salafi yang sempurna. Sehingga ketika ada plafon yang mau lepas, ya, diperbaiki, ya, jangan dibiarkan atau diganti dengan yang baik. Ketika catnya sudah mulai mengelupas, dicat kembali. Ketika tiangnya mulai retak, diperbaiki. Begitulah perumpamaannya. Jangan ditendang, ya, jangan dihancurkan.
Nah, jadi saling menguatkan. Setiap mukmin menguatkan yang lain. Nah, kemudian kata beliau berikutnya, wa yatahaqqaqu hadza bi umur. Dan ta'awun ini akan terrealisasi dan terwujud dengan beberapa hal, dengan beberapa langkah. Perhatikan ini. Minha, yang pertama, as-safhu an khata'i akhika fi haqqi nafsika. Memaafkan, ya, melupakan, memaafkan kesalahan saudaramu fi haqqi nafsika, ketika itu berkaitan dengan hak dirimu, dengan urusan pribadimu. Nah, ini perkara yang sangat penting, karena inilah bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan di dalam, ya, juga bimbingan Rasulullah di dalam sunnahnya. Nah, banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah sebutkan tentang, ya, anjuran, ya, kepada kita semua untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Dalam surat Ali Imran ayat 134 yang sempat kita singgung juga, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sifat-sifat orang yang bertakwa yang akan disediakan untuk mereka surganya yang mulia seluas langit dan bumi. Naam, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Adalah mereka-mereka yang membelanjakan hartanya ketika mereka dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, pas miskin, pas kaya, tetap berinfak. Karena infak itu tidaklah syaratnya harus menunggu kaya. Kalau kamu menunggu kaya, iya, kalau kamu masih bisa bernapas. Kalau ternyata nafasmu sudah berhenti, kapan kamu mau berinfak? Jadi untuk berinfak itu tidak harus menunggu kaya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang beriman adalah mereka yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, baik ketika miskin ataupun kaya, baik ketika di atas maupun di bawah. Dan Allah itu Maha Adil. Ya, ketika engkau berinfak dalam keadaan kamu sulit dan susah, walaupun sedikit, pasti ketika engkau ikhlas karena Allah, nilainya di sisi Allah tidaklah sama, ya, dengan orang yang berinfak dalam keadaan luas dan lapang. Nah, Allah itu Maha Adil. Jadi yang dinilai dari Allah bukan kuantitasnya, banyaknya infakmu, bukan. Nah, tapi dari segala sisi Allah lihat, dari niatmu, dari ketulusanmu, dari keikhlasanmu, dari perjuanganmu, dari kesulitanmu. Walaupun hanya 100.000 kalau kamu infakkan, tetapi dalam keadaan kamu kesulitan, kamu membutuhkan, kamu dalam keadaan yang sedang terjepit, tapi tetap kamu berinfak, maka tentunya tidak akan sama dengan 100.000 yang diberikan oleh orang yang kaya raya. Ciri orang yang bertakwa demikian, berinfak di jalan Allah dalam di saat lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, yang sudah kita bahas panjang lebar. Naam, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi memaafkan kesalahan orang lain itu tidak akan pernah menjadikan kamu menjadi hina maupun rendah. Harus dipahami ini. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya kalau saya memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan teman saya akan jatuh harga diri saya. Nah, maka sungguh ini adalah pemikiran yang terbalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim telah mengatakan, wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah
wa ma naqasat shadaqatun min malin, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak akan pernah yang namanya sedekah itu mengurangi atau menyusutkan harta. Dan tidak ada seorang pun yang suka memaafkan kesalahan saudaranya, kecuali Allah akan semakin menambahkan kemuliaan dan kehormatan bagi orang tersebut. Bukan justru malah kamu akan jatuh harga dirimu. Tidak ada ceritanya. Pemaaf itu justru Allah akan semakin tambah kemuliaannya, harga dirinya. Naam, kemudian tidak ada seorang pun yang tawadhu, yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan mengangkatnya. Jadi ini ayat yang jelas. Maka beliau mengatakan langkah pertama supaya ta'awun ini bisa terrealisasi dengan sempurna adalah dengan cara apa? As-saf'u an khata'i akhik fi haqqi nafsik. Sukalah memaafkan, gemarlah untuk memaafkan kesalahan saudaramu ketika kesalahan itu berkaitan dengan urusan pribadimu, baik kehormatanmu, harga dirimu, ataupun hartamu, urusan-urusan dunia dan urusan pribadi. Maafkan, lupakan. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, ya, maka pahalanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, Allah menyediakan pahala yang besar bagi orang yang suka memaafkan. Seperti tadi, Allah menyediakan surga bagi orang yang suka memaafkan. Tidak sebanding. Sekedar memaafkan dapat surga. Kalau kita pikir ini tidak sebanding, maka kenapa kamu harus ragu dan susah untuk memaafkan? Nah, ya. Dan memaafkan itu adalah salah satu cara supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Dalam kisah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, dalam kisah yang panjang, ya, ketika beliau, ya, tentunya, ya, tersinggung ketika sebagian para sahabat terbawa oleh fitnah, yang menuduh istri beliau yang menuduh putri beliau yang suci, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perbuatan fahisyah, perbuatan yang, ya, kotor. Nah, zina. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan banyak ayatnya yang mensucikan beliau radhiyallahu ta'ala anha. Salah satu yang terbawa adalah kerabat beliau yang bernama Mistah ibnu Utsatsah. Terbawa. Yang mana Mistah ini kehidupannya adalah dijamin oleh Abu Bakar. Ya, selalu diberi bantuan. Abu Bakar selalu berinfak menanggung kebutuhan Mistah dan keluarganya. Karena Abu Bakar salah satu sahabat yang kaya. Maka tatkala Mistah akhirnya terlibat dan terbawa oleh kasus tersebut dan hoax tersebut, maka beliau bersumpah tidak akan lagi memberikan infak dan bersedekah kepada kerabat beliau ini. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur, dan janganlah sekali-kali orang-orang yang punya keutamaan dan keluasan harta di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi memberikan infak dan sedekah dan bantuan kepada ulil qurba, kerabat-kerabat dekatnya. Nah, maka di situ Abu Bakar tertegur dan menangis. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala tuhibbuna ay wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum.
hendaklah mereka ya'fu, memaafkan, wa yasfahu, dan melupakan kesalahan-kesalahan itu. Tidakkah mereka mau Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa mereka? Jadi sebab datangnya ampunan dari Allah adalah kita mudah untuk mengampuni kesalahan orang lain. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah dan lupakanlah. Buka lembaran putih. As-safah itu adalah menetralkan lembaran-lembaran yang sudah menumpuk kesalahan ini dinetralisir, diputihkan, ya. Itu as-safah. Al-'afw, memaafkan. Naam. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka untuk Allah mengampuni dosa kalian? Jadi ini, beliau bicara ini bukan ya dari sekedar ya pemikiran beliau, tapi ini adalah bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian tsaniyan, kata Syekh Ubaid, yang kedua langkah yang harus ditempuh agar ta'awun ya betul-betul terlaksana dengan sempurna. Idza kana ma hadza manqulan ilaika min syakhsin. Jika ada sebuah berita ya yang dinukil oleh seseorang, orang ini mendatangimu kemudian mengabarkan dengan sebuah berita. Berita tentang apa? Tentang salah satu saudaramu, salah satu temanmu, sama-sama jamaah pengajian, sama-sama salafi, sama-sama dai, sama-sama penuntut ilmu. Fa'arim, maka berpalinglah. Jadi kalau ada orang yang datang membawa berita ya buruk tentang saudaramu, atau bahkan ingin ada usaha untuk mengadu domba, ya, dia mengatakan ini temanmu ngomong begini-begini, kamu jelek, kamu miskin, kamu nggak punya duit, kamu, dan seterusnya. Nah, itu temanmu itu membicarakan kamu, menggunjing kamu. Fa'arid, berpalinglah, jangan dilayani. Stop, ya, di stop, diberhentikan dia. Ittaqillah, saya tidak mau dengar hal-hal yang buruk. Nah, setahu saya, saudara saya adalah seorang salafi, seorang yang bertakwa, dia sholat jamaah, dia semangat untuk menghadiri majelis taklim, akhlaknya baik. Tidak perlu kamu begitu, bawa-bawa berita yang tidak jelas. Nah, ya, ini cara yang penting dalam menjaga ukhuwah dan dakwah. Bangunan ukhuwah tadi biar terus terjaga. Nah, ya. Kenapa? Li'anna katsiran minan naqalati yusi'un. Karena kebanyakan dari para pembawa berita, orang yang suka ngegosip tadi, yang suka apa? Ya, ngobrol tadi, kebanyakan dari mereka yusi'un. Nah, adalah memiliki karakter yang buruk. Biasanya kalau orang banyak ngomong itu, ya banyak salahnya. Karena kalau orang yang baik pasti dia akan menjaga lisannya. Tapi kalau yang banyak ngoceh sana sini, duduk di sini cerita macam-macam, pindah lagi ngopi di rumahnya fulan, cerita lagi si fulan, si alan, si ilan, begini dan begitu, itu istrinya begini, itu anaknya begini, itu bapaknya begini, itu pamannya begini, semua dibahas. Na'udzubillah. Nah, orang yang seperti ini butuh untuk dipenjara dan diplester mulutnya. Nah, diplester dengan nasihat, jangan diplester beneran. Nah, ya. Jangan didengarkan.
Karena rata-rata orang yang suka menukil-nukil berita, menyampaikan berita-berita, apalagi tentang saudara kita, membicarakan keburukan saudara kita, kebanyakan dari mereka yusiun, buruk akhlaknya, jelek, hatinya buruk, hatinya jelek. Imma li su'i qasdin aw li su'i fahmin. Bisa jadi orang-orang yang seperti itu perilakunya itu buruk tujuannya, memang hatinya buruk, niatnya buruk, bisa juga karena buruk pemahamannya. Ya, artinya apa? Sebenarnya niat dia mungkin punya niat yang baik, ingin memberitahu supaya kamu waspada dan kamu jangan marah. Kamu datangi dan kamu nasihati dan kamu maafkan. Mungkin maksudnya begitu, tetapi pemahamannya salah. Karena cara seperti itu tetap tidak benar. Jadi menurut dia ini adalah cara yang benar. Ketika ada orang yang menceritakan tentang temannya atau saudaranya atau seorang dai yang dia secara zahir orangnya baik, orangnya istiqomah, punya ilmu. Nah, seharusnya ketika dia menyampaikan berita-berita miring tentang dai tersebut, tepis, berpalinglah kamu, jangan malah oh iya toh didengarkan, diterima, oh begitu jadi, subhanallah, ternyata begitu ya, kayaknya orangnya baik, tapi subhanallah. Nah, jangan diterima. Karena memang begitu, kalau tidak buruk niatnya, buruk pemahamannya. Yang lebih parah lagi, niatnya buruk, pemahamannya juga ya buruk. Nah, lebih ngeri lagi yang seperti ini. Nah, sudah enggak dong, enggak paham, tambah lagi hatinya buruk. Nah, semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat tersebut. Allahumma amin. Kata beliau, fal awwalu mustab'adun insyaallah fima bainakum. Perhatikan. Maka yang pertama ini beliau berhusnudzon kepada kita semua. Yaitu maksudnya buruk niatnya, mustab'ad. Insyaallah hal ini kalian jauh dari sifat itu. Kata Syekh. Insyaallah kalian semua punya niat yang baik ya. Nah, semoga Allah menjadikan kita semua ya termasuk dari hamba-hambanya yang selalu memiliki niat yang baik, niat yang tulus, niat yang jujur. Kata Syekh, insyaallah yang pertama ini enggak ada, kalian jauh dari situ. Niatnya insyaallah kalian baik semua. Naam. Wa amma su'ul fahmi qad yahsul. Adapun buruknya pemahaman karena kurangnya ilmu, kurangnya pengalaman, kurangnya duduk belajar di hadapan para ulama, maka ini bisa saja terjadi. Kalian menyangka itu adalah cara yang benar dengan menukil sebuah berita tentang saudaramu, kemudian yang mendengar juga ikut-ikut menyambut dengan baik untuk membicarakan saudaranya tersebut, bahkan seolah-olah membenarkan sikap-sikapnya orang yang menukil berita tadi. Nah, na'udzubillah. Nasihat beliau tadi apa? A'rid, kamu berpaling dan di stop itu orang. Kalau ada yang suka membicarakan keburukan saudaranya. Naam. Fala tatasarra' fi laumi akhika wa maqtihi. Ya. Adapun tadi kata beliau su'ul fahm, buruknya pemahaman, salahnya cara itu mungkin saja terjadi di antara kita. Maka kalau kondisinya demikian, kamu sudah tahu kemungkinan-kemungkinan tadi, fala tatasarra', maka janganlah kamu tergesa-gesa fi laumi akhika, untuk mencela saudaramu, wa maktih, dan untuk membencinya. Jangan mudah terbawa dan jangan mudah terpengaruh.
Ketika kamu mendapatkan sebuah berita miring tentang saudaramu, jangan mudah percaya, jangan mudah terpengaruh. Kalau bisa berpalinglah. Ya ada orang datang gini-gini, ngapain kamu? Tidak baik. Kalau memang kamu dapetin begitu, nasihati, datangi. Kenapa kamu malah kesana kemari menyebarkan keburukan saudaramu? Kan begitu. Iya atau iya? Naam. Nah, jangan malah kamu terbawa, kamu telan mentah-mentah itu berita, kemudian setelah kamu telan, kamu keluarkan lagi kemana-mana. Nah, ini adalah sikap dan sifat yang tercela. Nah, maka kata beliau, janganlah kamu tergesa-gesa untuk apa? Mencela saudaramu, ya, dan untuk apa? Jangan tergesa-gesa untuk membenci saudaramu. Fa idza kathura wa dhajarta minhu. Kalau ternyata itu terulang-ulang. Ya. Kasur mulai banyak keluhan, ini si fulan datang, misalnya datang kepada kita, ada si A membicarakan tentang si fulan. Nah, datang lagi si B juga sama, mengabarkan berita-berita miring tentang si fulan. Datang lagi si C dalam waktu-waktu yang berbeda, terulang-ulang terus. Oh ini si A cerita begini, si B, semuanya ceritanya sama. Oh berarti ini ada sesuatu, kan begitu. Wa dhajarta minhu, dan kamu sudah mulai sumpek. Apa namanya sumpek itu? Gerah. Nah, sudah mulai gerah, ini ada apa sini? Orang datang cerita begini, orang datang cerita dengan cerita yang sama lagi, datang lagi begitu lagi, ada yang begini dan ada yang tambah lagi ceritanya. Nah, wa dhajarta minhu, dan kamu mulai gerah. Taro antuqabila akhaka wa taqul, maka sikap yang tepat adalah jangan kamu terbawa tadi, langsung mencela dan membenci saudaramu. Tara, maka kamu harus tuqabila akhaka, menemui saudaramu yang diadukan tadi, yang dibicarakan tadi. Wa taqul, dan kamu mengatakan, nah, tasabut dulu. Nukil ya fulan, nukila ilayya, wahai si fulan, wahai si Ahmad, wahai si Bakar, wahai si Umar, wahai si Ali, wahai si Utsman, atau siapapun namanya. Nah, nukila ilayya angka kaza wa kaza, afwan akhi, maaf. Ya, telah sampai berita ke saya bahwasanya Anda begini dan begini dan begitu. Nah, maka tanya dulu benar atau tidak. Apakah benar begini? Nah, kok berulang-ulang berita-berita itu terus bermunculan dari orang-orang yang berbeda. Anda begini dan begini. Gimana ceritanya sebenarnya? Kan enak. Atau mungkin Anda ingin menceritakan versi Anda yang terjadi sebenarnya bagaimana? Nah, fa in kana sahihan fa ana a'tibu 'alaika fi hada. Maka kata beliau, jika memang ternyata itu betul terjadi, dia melakukan apa? Kesalahan-kesalahan itu sesuai dengan yang dinukilkan tadi oleh beberapa orang. Maka kita nasihati jika memang betul dia ternyata mengakui juga, na'am fa ana a'tibu 'alaika, maka saya tidak setuju denganmu. Nah, saya berbeda pendapat denganmu. Nah, ya. Kemudian ditanya lagi kata beliau, wa in kana balaghaka anni mujibuhu fama huwa. Nah, dan kalau ternyata memang betul hal itu kamu lakukan dan terjadi, apa alasanmu? Kenapa melakukan itu?
Jadi jangan langsung disalahkan. Kita dengar dulu kenapa dia sampai melakukan hal tersebut. Jangan-jangan mungkin karena dia tidak tahu, atau karena dia terpaksa, atau karena ternyata dia pernah diberitahu atau mendapat ilmu bahwasanya hal itu adalah boleh. Ya, bisa jadi. Misalnya dia pernah tanya kepada ustadz di mana tentang jual beli kredit. Nah, jual beli kredit hukumnya boleh. Nah, dia nggak paham boleh ya, taunya boleh, sudah dia datang ke showroom motor beli secara kredit. Ya, padahal sistemnya sistem riba. Finance yang ada itu riba karena ada denda, ada penalti dan lain sebagainya. Dan akadnya adalah bukan taksid, bukan kredit, tetapi akadnya adalah sewa menyewa, sehingga kapan dia tidak bisa membayar, barangnya dirampas, ditarik. Tapi dia tidak paham, taunya oh berarti kredit itu boleh. Saya tak beli kredit, pas ini saya butuh motor dan saya tidak punya duit cash. Nah langsung dibilang, oh si fulan itu tukang riba, begini begitu, begini begitu. Nah, terulang-ulang. Nah, kita datang coba, kita dengarkan. Betul kamu ini memang kredit motor? Di mana? Nah, di Yamaha dari dealer. Iya betul. Loh, emang kenapa? Emangnya enggak boleh? Orang saya pernah dengar ustadz siapa mengatakan begitu boleh kok. Oh iya, kredit itu boleh. Tapi sistemnya bagaimana dulu? Kalau kredit yang benar dan bersih enggak masalah. Loh, maksudnya? Ternyata dia belum tahu. Dia kira itu adalah sama saja. Nah, dengan seperti ini kan enak. Ternyata dia masih belum tahu, butuh diberitahu. Oh, gitu jadi ya. Oh, berarti ini tetap tidak boleh ya. Karena ternyata kredit itu macam-macam. Ada kredit yang murni kredit, ada kredit yang setengah riba, ada kredit yang banyak ribanya dan seterusnya. Nah, summa tadir lahu in kana sidqan. Kalau kamu sudah tanya alasannya, ya, kenapa dia melakukan hal itu dan ternyata alasannya tidak dibuat-buat. Memang saya tidak tahu, taunya ya sebatas itu. Summa tadir lahu, maka maafkanlah dia. Berilah uzur untuk dia in kana sidqan, kalau dia memang betul-betul jujur. Nah, kalau dia sudah jujur mengakui kesalahannya dan bahkan dia mau kalau begitu ya sudah saya kembalikan daripada saya dosa. Nah, nyatanya mudah sekali dia untuk rujuk kepada kebenaran. Nah, ya. Jadi begitu caranya. Ditanya baik-baik, kalau sudah betul dia mengakui, ditanya alasannya apa, jangan langsung dicela atau divonis. Nah, ya. Tsumma ta'dzir lahu in kana sidqan wa in kana ghaira sidqin fabayyin anna an-naqila kadzib. Nah, kalau dia jujur menyampaikan alasannya dan beritanya ternyata juga memang benar terjadi, maka kamu maafkan, kamu beri uzur. Wa in kana ghaira sidqin, kalau ternyata berita itu tidak benar, ternyata ya teman kita tadi yang dibicarakan tadi tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Ya, loh, dari mana kamu dengar? Ada dari beberapa teman saya. Loh, saya tidak pernah itu kredit. Justru saya itu ya beli motor, ya misalnya, tetapi motor itu mau saya jual lagi, sehingga saya kadang bolak-balik tawarkan ke dealer atau tawarkan ke showroom. Ternyata orang cuma lihat dia bolak-balik ke showroom itu, dikira dia mengkredit. Nah, ya, sehingga kalau ternyata berita itu tidak benar, fabayyin, maka jelaskanlah, oh kalau begitu berarti yang menukil berita itu tidak benar. Nah ini bisa dipahami caranya dalam bermuamalah.
dalam menjaga keutuhan ukhuwah. Intinya tathabbut, tabayyun, dan jangan mudah terbawa dan terprovokasi. Jangan mudah menyikapi, jangan mudah mencela. Carikan uzur dan nasihati. Tsalisan, langkah yang ketiga. Idza ikhtalaftum fi mas'alatin wa lam tajidu fi ikhwanikum alladhina sabaqukum fi maidani da'wati hallan laha. Nah, kemudian jika kalian berbeda pendapat. Perhatikan. Jika kalian berbeda pendapat, artinya berbeda pendapat itu boleh saja. Dalam masalah-masalah dakwah, dalam masalah-masalah fikih, dalam masalah kebijakan-kebijakan, jangan jadi orang yang kaku. Semuanya harus ngikut saya, harus nurut saya, harus dibawa kebijakan dan perintah saya. Tidak ada seperti itu. Rasulullah saja diperintahkan oleh Allah untuk mengajak musyawarah para sahabat. Padahal siapa beliau? Rasul. Yang keluar dari mulut beliau itu wahyu semua. Tetapi toh demikian masih tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Perintah dari Allah untuk Rasulullah. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, mintakan ampun ya untuk mereka, wasyawirhum, dan ajak mereka untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah. Nah, ya. Jadi idza ikhtalaftum fi mas'alatin, kalau kalian berbeda pendapat dalam sebuah masalah, kebijakan pondok, kebijakan dalam bermasyarakat, apapun itu, dengan masalah tentang santri, tentang tetangga, tentang tata tertib warga, nah, ataupun dalam masalah-masalah dakwah, ya, walam tajidu fi ikhwanikum alladhina sabaqukum fi maidani da'wati halan laha, dan kalian tidak mendapatkan solusi dalam musyawarah tersebut, ya, walaupun sudah dikonsultasikan dengan para dai atau para ustadz yang sudah lebih dulu dalam berdakwah dan dalam menuntut ilmu. Jadi kita misalnya ada masalah ini, kita musyawarah, tidak ketemu. Kemudian kita berkonsultasi kepada beberapa ustadz yang kita pandang lebih berilmu dan punya pengalaman. Nah, kita cari solusi dari mereka, ternyata juga belum ketemu, atau masih juga pihak-pihak belum ya merasa puas semuanya. Masih merasa butuh untuk dibahas lagi, ya, lebih detail dan lebih teliti. Nah, kalau kalian tidak mendapatkan solusi, ya, pada saudara-saudara kalian yang sudah lebih dulu dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah, fanquluha ila afadhilil ulama aw tullabil ilmi fi baladina au baladin akhar, maka nukilkanlah, ya, permasalahan tersebut, silahkan disusun, ditulis dengan baik, kemudian dibawa ke afadhilil ulama, ulama-ulama yang mulia, yang utama. Nah, orang-orang yang betul-betul mumpuni dalam ilmunya, au tullabil ilmi, ataupun bawa masalah-masalah tersebut kepada para penuntut ilmu, maksudnya para masyayikh, murid-murid para ulama fi baladina, di negeri kami, yaitu maksudnya di Saudi Arabia, di Madinah, au baladin akhir, atau di negeri yang lain dari para ulama yang memang betul-betul berilmu.
tajiduna fihi, maka kalian akan mendapatkan di negeri kami tersebut, atau di negeri yang lain, man yuthaku bidinihi, para ulama-ulama yang terpercaya agamanya, wa amanatihi, dan amanahnya, wa jamali nushih, dan baiknya bimbingan dan nasihatnya. Jadi begitu caranya kalau kita punya masalah. Kita musyawarahkan sekali, dua kali, tidak ada solusi. Kita angkat, kita bawa ke para asatidzah, para duat yang berilmu, yang punya pengalaman, yang sudah lama belajar, apalagi yang bermulazamah kepada para ulama, mungkin ada pengalaman-pengalaman dari para ulama, atau juga yang lama sudah berdakwah, pengalaman dalam berdakwah. Kalau masih belum ketemu, dibawa ke para ulama. Begitu caranya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu prinsip kita, prinsip dalam ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ini caranya agar ta'awun tadi alal birri wat taqwa, ta'awun dalam hal kebaikan dan takwa, dan kebaikan dan takwa yang terbesar adalah apa? Berpegang teguh dengan as-sunnah dan manhaj salafiyah. Ini akan bisa terrealisasi dan terpelihara dengan cara-cara yang sudah beliau sebutkan tadi. Kemudian baru setelah itu dalam muhadarah tersebut saya tutup, tsumma akhtimu hadhil kalimah. Kemudian saya tutup muhadarah ini, kajian ini. Waktu itu saya sampaikan begitu, dengan sebuah wasiat yang diwasiatkan oleh masyayikh kita secara terus menerus dan terlebih khusus dalam fitnah ini. Di antaranya Syekh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, wa Syekhuna Syekh Al-Allamah Ubaid ibn Abdullah Al-Jabiri, wa Syekhuna Syekh Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari, wa Syekhuna Arafat ibn Hasan Al-Muhammadi. Nasihat tersebut ditujukan untuk para salafiyin dan seluruh anak-anak mereka, para salafiyin di negeri Indonesia. Baru saya sebutkan yang pertama, yajibu ala salafiyina kullihim, dan seterusnya yang bisa antum baca dan dengar, yang sudah disebarkan ke mana-mana. Jadi beda. Yang pertama itu adalah materi muhadarah. Tidak pernah saya sebutkan itu nasihat untuk khusus untuk ikhwan salafiyin di Indonesia terkait fitnah. Makanya saya bilang, kalau orang mau dengarkan itu muhadarah dari awal sampai akhir, tidak usah bingung, pasti dia akan tahu kedustaan channel-channel tersebut, kedustaan yang dibawa oleh sebagian dai bahkan, yang suka untuk memelihara permusuhan dan perpecah belahan. Fahimtum ya ikhwah? Bisa dipahami ini? Barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala bentuk kemaksiatan, dari segala bentuk ketergelinciran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah bagi kita pada ilmu kita, amal kita, umur kita, dan keluarga kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.